Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 30 September 2021. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Bagaimana kabar saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Hari ini kami membuka pintu hati pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Markus 10 ayat 6-8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, menurut saudara, apakah pernikahan itu? Menurut ajaran gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan di hadapan Allah dan jemaatnya bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri. Sederhananya,
Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri. Saat seorang laki-laki dan seorang perempuan diikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri, maka pada saat itulah mereka menjadi satu daging. Saudara terkasih, menjadi satu daging di sini sebenarnya bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Untuk menjadi satu daging dibutuhkan komitmen masing-masing, baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Komitmen untuk saling mengosongkan diri. Maksudnya kesediaan bagi suami dan istri untuk membuka pikiran dan perasaannya untuk diisi oleh pikiran dan perasaan pasangannya. Kesediaan mengosongkan diri ini akan membuat seorang suami benar-benar akan memancarkan citra istrinya karena ia telah menempatkan persona istrinya dalam batinnya. Demikian pula sebaliknya, kesediaan mengosongkan diri ini akan membuat seorang istri benar-benar akan memancarkan citra suaminya karena ia telah menempatkan persona suaminya dalam batinnya. Seiring berjalannya waktu dan terus bertambahnya usia pernikahan seseorang, maka kita akan melihat kualitas kesatuan daging mereka sebagai suami istri. Jika mereka saling melengkapi, saling menopang, dan saling memahami, maka mereka telah berhasil membentuk kehidupan suami istri sebagai satu daging. Saudara terkasih, kehidupan pernikahan itu ibarat sebuah puzzle yang bergambar pemandangan. Kita akan tahu gambaran pemandangan apa dari puzzle itu saat masing-masing puzzle itu disatukan. Dalam kehidupan pernikahan, saat seorang laki-laki dan seorang perempuan menyatu sebagai satu daging, sebetulnya mereka sedang mencerminkan gambar Allah. Allah yang esa, Allah yang kreatif, Allah yang mengasihi. Kehidupan pernikahan yang solid dan menyatu akan menolong orang lain juga dalam melihat gambar Allah melalui kehidupan rumah tangga kita. Saudara terkasih, kita akan memasuki bulan keluarga di bulan Oktober 2021 ini. Bagaimanakah kualitas kehidupan pernikahan saudara? Apakah sebagai suami dan istri kita masih memelihara janji pernikahan kita? Berjanji akan memelihara hidup kudus dengan pasangan kita? Akan tetap mengasihinya pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatnya dengan setia sampai kematian memisahkan mereka? Saudara terkasih, marilah kita terus memelihara kehidupan pernikahan kita agar kita benar-benar menjadi satu daging dengan pasangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami agar kami memelihara kehidupan pernikahan kami, kehidupan suami istri kami. Kami percaya Engkaulah yang telah mempertemukan kami dan mempersatukan kami. Oleh karena itu di dalam proses menuju kesatuan daging yang utuh, Engkau mengambil bagian sehingga kami baik sebagai suami maupun istri dapat memancarkan citra, gambaran, perasaan dan pikiran dari pasangan kami. Tuhan, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ada kalanya kami menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat atau hal-hal yang membuat kami kesal dan marah. Kami memohon kepada Tuhan agar kami dapat mengolah konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga itu dengan baik dan arif. Sehingga semuanya itu bukan malah membuat kami semakin renggang relasinya dengan pasangan kami,
tetapi sebaliknya membuat kami semakin dewasa dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada dan membuat kami belajar untuk saling percaya dan juga mengalah terhadap pasangan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau juga akan menjadikan kami sebagai terang bagi kehidupan rumah tangga lainnya, di mana melalui kehidupan rumah tangga kami, gambaran-Mu, Allah yang mengasihi, Allah yang kreatif, Allah yang esa dikabarkan kepada semua orang. Tuhan Yesus Kristus, ajarkanlah kami juga agar kami dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap kehidupan rumah tangga. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada hari ini, sampai hari ini, kami masih berhadapan dengan COVID-19. Berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka juga semakin baik dan semakin arif dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan terkhusus menata kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan teratur di masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja, khususnya GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta dan para penatua. Biarkanlah Tuhan memberikan mereka hikmat agar segala sesuatu yang mereka bicarakan dan bahas di dalam persidangan majelis jemaat berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh adalah suara Tuhan bagi jemaat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk mereka yang sakit, melawan sakit penyakit sampai hari ini. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang sampai hari ini bertarung dengan sakit penyakit mereka. Biarlah mereka terus berpegang kepada rancangan Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Tuhan, kami percaya jikalau Engkau berkehendak, maka kesembuhan itu bisa dialami oleh kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan juga penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.